إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, dan nikmat ihsan, sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan kepada kita selaku penerus risalahnya, yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di hari Jumat yang mulia ini izinkan khatib berwasiat, wabil khusus kepada diri khatib sendiri dan umumnya jamaah Jumat rahimakumullah, usini wa usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita bersama-sama dengan sadar diri selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahihi, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan yakni ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, 79 tahun kita merdeka. Namun tahukah kita tujuan didirikannya negara kesatuan Republik Indonesia ini? Kita ketahui bahwa tujuannya tidak lain dan tidak bukan yakni untuk menjadikan
membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan menghidupkan iman di dalam diri kita, dengan menghidupkan takwa di dalam jiwa kita, sehingga hiduplah semua jiwa cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Karena Islam telah memberikan sugesti dan motivasi. Islam telah memberikan dorongan dan rangsangan kepada orang-orang tua kita dahulu untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Islamlah agama yang mengajarkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Maka kita ketahui bersama, bangkitlah para ulama dengan santrinya, para kiai dengan jamaahnya. Mereka bersatu, bahu membahu, bangkit berjuang melawan penjajah. Kemudian kita ketahui juga bahwa para pendiri bangsa Republik Indonesia dengan jujur mencantumkan di dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan satu pengakuan yang jujur dari para pendiri bangsa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala campur tangan dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya secara sadar diakui, walaupun kita tahu Indonesia bukan negara agama, akan tetapi perlu kita ingat bahwa Indonesia adalah negaranya orang-orang yang beragama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, kemerdekaan yang kita isi dengan pembangunan sekarang ini, itu semua bukan hadiah dari Belanda. Itu semua bukan jatah gratis dari Jepang. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak muncul begitu saja. Akan tetapi kemerdekaan Republik Indonesia ditegakkan di atas untayan air mata. Kemerdekaan Republik Indonesia ditegakkan di atas cucuran keringat para syuhada, ditegakkan di atas aliran darah dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita dahulu. Karena kita, mereka uraikan air mata. Karena kita, mereka peras keringat banting tulang. Karena kita, mereka alirkan darah, korbankan nyawa. Mereka tanpa sempat menikmati kemerdekaan ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tadi bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu tandanya apa?
Artinya apa? Bahwa segala sesuatunya tanpa ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada kemerdekaan di negeri kita. Sebesar apapun pengorbanan kita, sebesar apapun perjuangan kita, tanpa rahmat Allah, tanpa campur tangan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, dengan kemerdekaan ini, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan yakni untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita berikrar, innas salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Oleh karenanya, kewajiban kita saat ini adalah kita syukuri akan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur itu Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti akan kami tambah nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur kepada nikmatku, ingkar kepada nikmatku, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sudahkah kita merdeka saat ini? Ya, de jure kita merdeka. Akan tetapi de facto kita belum merdeka. Apakah itu semua dari tanda syukur kita, ataukah kufur kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita lihat apa yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sudahkah tujuan NKRI untuk memajukan kesejahteraan umum di negeri kita tercinta? Kita lihat bagaimana banyaknya pengangguran di negeri kita ini. Bagaimana kemiskinan dan penderitaan menghampiri kita di negeri kita tercinta ini. Sudahkah negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa? Kita lihat bagaimana pendidikan di negara kita tercinta ini semakin hari semakin mahal biaya pendidikannya. Bagaimana peserta-peserta didik kita, anak-anak didik kita yang ingin melaksanakan pendidikannya sampai putus di tengah jalan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita miris dengan apa yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Alih-alih kita dengar akan adanya naturalisasi dokter di negeri kita tercinta. Apakah fakultas kedokteran kita tidak mumpuni? Apakah dokter-dokter kita tidak kredibel sehingga harus ada naturalisasi dokter? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Bahkan miris kita dengar ada Undang-Undang nomor 28 peraturan pemerintah yang mana di dunia kesehatan alat kontrasepsi untuk siswa atau remaja. Bukankah ini semua merupakan undangan murka Allah kepada kita? Karena dengan itu semua dapat mengakibatkan perzinahan merajalela, pergaulan seks bebas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mungkin kalau seandainya umat Islam yang beriman dan bertakwa tidak ikut berkomentar, tidak ikut menyatakan pendapat berkaitan dengan lepasnya hijab, lepasnya jilbab, mungkin tidak akan ada statement atau pernyataan lain. Mustahil yang namanya peserta paskibraka sukarela untuk melepaskan jilbab kalau tidak ada aturan, kalau tidak ada arahan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apakah ini bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah ini bukti kufur kita akan nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita bertentangan dengan undang-undang kita. Jangan sampai kita bertentangan dengan konstitusi kita. Karena jelas konstitusi kita sesuai dengan ayat suci. Kita lihat Pancasila poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu tandanya, itu artinya bahwa kehidupan kita, baik itu bermasyarakat, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lini kehidupan yang lainnya, itu harus sesuai dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, benar-benar memberikan rahmat kepada kita akan syukur kita kepada kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita aplikasikan dalam hidup kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aturan baik Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita itu sesuai dengan ayat suci atau sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita, tidak benci kepada kita, tidak memberikan musibah, bencana dan malapetaka-Nya kepada kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyaya bittaqwallahi wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin
sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis qudsinya. Kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, "la ta'muranna bil ma'ruf," hai umat Islam, bersungguh-sungguh engkau dalam beramar ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, dan engkau bersungguh-sungguh untuk mencegah kemunkaran. Au la yushikunnallaha ayyub'asa 'alaikum, atau Allah akan menghampiri, memberikan, menimpakan kepada kita azab, musibah, bencana, dan malapetaka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa tad'unahu, kemudian ketika musibah itu datang kepada kita, bencana itu tiba kepada kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yustajab lakum, maka Allah tidak akan mengijabah doa kita. Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama jangan sampai kita tidak peduli ketika kemunkaran, kemaksiatan, kebatilan, kezaliman, penistaan terhadap agama terjadi. Kita sebagai umat Islam harus peduli akan itu semua agar murka Allah tidak menimpa kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah jelaskan dalam ayat sucinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam ini kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa yang akan memenuhi neraka jahanam tersebut? Yakni lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka yang memiliki hati akan tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka memiliki mata, penglihatan tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanul la yasma'una biha, mereka diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yuk kita sama-sama pergunakan hati kita, penglihatan kita, pendengaran kita untuk memahami dan melihat tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, hidayah, kekuatan iman dan takwa kepada pendiri-pendiri bangsa kita, kepada pemimpin-pemimpin kita yang sekarang sedang menjabat untuk menjadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dan mengangkat murka Allah dari negara kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna
وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في كل مكان اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة